Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Selamat untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita datang di rumah Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah raya pagi hari ini hanya datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dialah yang layak untuk kita puji, dialah yang layak untuk kita sembah dan kita muliakan. Karena dari dialah setiap kita dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap kita boleh diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kiranya di tengah-tengah ibadah raya pagi hari ini, turunlah atas kita sekalian, jemaat yang adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saat pagi hari ini kita mau datang kepada Dia, Tuhan yang senantiasa menolong di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang sudah mencurahkan darahnya bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Kita mau naikkan syukur kita pada pagi hari ini. Padaku
Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga menjadi anak tebusan-Mu. Engkau yang rela mati bagi kami. Haleluya, siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, amin. Apabila aku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Anugerah kasih dan Ada yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang sudah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau layakkan kami untuk terima kasih dan anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Dan kami bersuka cita pada pagi hari ini. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk kami boleh bersekutu di dalam bait-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi kami para pelayan-Mu. Urapi sidang jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Engkau yang beracara di dalam ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom.
Coba lambaikan tangan semua yang belakang belum ya. Shalom. Haleluya. Semua bersuka cita? Amin. Karena Tuhan sungguh begitu baik dalam hidup kita ya. Dia yang sudah menolong kita, Dia yang menebus segala dosa kita. Dialah kekasih jiwa kita. Sialalalala, lalalala, sialalalala, lalalala, lagi. Sialalalala, lalalala, sialalalala, lalalala. Katakan Yesus kekasih jiwaku.
yang Tuhan ku lakukan, asalkan Tuhan bersama, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Karena Yesus sudah menebus dosa kita dan kita menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Apa maunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Kita mau turuti apa yang jadi kehendak Tuhan. Haleluya. Semua merasakan akan kasih Tuhan? Amin. Coba tepuk kanan kirinya ya, katakan Tuhan sayang kamu. Haleluya. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu? Tahu? Tahu? Sehingga Dia rela mati untukmu. Haleluya. Mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyembuhkan kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena sayang? Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga
Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa buat persembahan. Kita mau naikkan pujian. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semurah anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semurah anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semurah anugerah Tuhan bagiku. Atas semurah anugerah Tuhan bagiku. Atas semurah anugerah Tuhan bagiku. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah mengundang kami di tempat ini, dan terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Sebentar kami akan menyerahkan persembahan kepada tangan-Mu. Berkati persembahan ini dapat berkenan di sini Tuhan. Tuhan berkati juga yang dapat mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan dia kehikmatan dan juga keteguhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama kuasa-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih-Nya sungguh luar biasa bagi setiap kita. Biarlah kita senantiasa mengingat akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kita. Haleluya. Di
kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Karena kasih-Mu lah kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kasih-Mu lah kami telah ditebus dari setiap dosa dan kesalahan kami. Dan karena kasih-Mu lah Tuhan, kami boleh memperoleh jaminan untuk menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu ada di tempat ini, di rumah-Mu. Kami mempersiapkan diri kami untuk kami mempermuliakan Engkau. Demikian kami juga mempersiapkan hati kami untuk kami diperlengkapi lagi dengan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukan setiap firman itu dalam kehidupan kami sehari lepas ke sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sampai di bulan Mei. Ya, kita masuk di bulan Mei, minggu pertama, dan tidak terasa ya sudah 5 bulan kita ada di tahun 2026. Ya, begitu cepat waktu yang berlalu, dan bila kiranya ini menjadi sebuah perenungan kita bahwa inilah yang harus kita sikapi, percepatan demi percepatan. Kalau kita tidak mengikuti percepatan Tuhan, maka kita akan ketinggalan. Karena dunia akan terus berjalan sedemikian rupa, kehidupan ini akan terus berjalan begitu cepat, dan ini dibutuhkan kesungguhan hati kita untuk kita benar-benar melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya ambil firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 26, dan firman Tuhan pagi ini saya berikan judul menang atas ketakutan. Ya, Matius pasal 8 ayat 23 sampai 26. Demikian saya akan baca firman Tuhan buat kita sekalian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini tidak asing bagi kita, dan kita semua sudah memahami tentunya, kita semua sudah mengerti bagaimana ketika suatu waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka ada di sebuah perahu, mereka ada di tengah danau, dan ternyata mereka harus mengalami yang namanya gelombang, mereka mengalami yang namanya angin, taufan, mereka mengalami yang namanya badai, dan sungguh luar biasa karena ternyata dalam situasi kondisi yang seperti itu, ya sekalipun murid-murid pada waktu itu mereka mengalami ketakutan yang begitu luar biasa, ya sekalipun mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman dalam bidang kelautan, karena sebagian besar dari mereka adalah para nelayan. Yang pasti para murid tentunya sudah berusaha dengan kekuatannya, dengan segala kemampuannya, dengan segala pengalamannya, mereka sudah berusaha bagaimana mereka bisa mengatasi gelombang yang begitu besar, mereka bisa mengatasi badai yang begitu besar, bagaimana mereka bisa menguasai perahu di mana mereka ada di dalamnya. Namun toh sekali lagi ketakutan itu tetap
melanda mereka. Ketakutan itu tetap ada dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, dalam jiwa mereka. Dan ini adalah sesuatu hal yang manusiawi. Karena ternyata manusia itu di satu sisi memang Tuhan memberikan kekuatan. Di satu sisi Tuhan memang memberikan kemampuan. Tetapi di sisi manusianya kadang-kadang ketakutan itu tidak bisa terhindarkan. Nah demikian juga dalam kehidupan kita. Ya, sekalipun kita sadar kita ini punya kekuatan, kita ini punya kesanggupan, kita ini punya kemampuan. Tetapi ketika satu waktu kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sedemikian rupa, mungkin secara akal pikiran kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga kita sudah berusaha untuk mencari jalan keluar di tengah-tengah ketakutan itu. Tetapi sekali lagi manusiawi tetaplah manusiawi. Apalagi manusia itu oleh karena dosa, maka dosa itulah yang kemudian menyebabkan kita menjadi manusia yang kadangkala mengalami ketakutan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setidaknya ada banyak hal yang membuat manusia itu mengalami ketakutan. Ada banyak persoalan yang bisa membuat manusia itu mengalami ketakutan. Kalau murid-murid dalam kisah tadi mereka mengalami gelombang tinggi, mereka mengalami badai, mereka mengalami angin tofan. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita mungkin saja bisa mengalami yang namanya ketakutan. Takut miskin. Ya, takut miskin. Ini sebuah ketakutan. Takut gagal. Ini juga bisa memicu ketakutan dalam diri manusia. Takut kehilangan sesuatu. Ya, takut dengan kematian. Takut dengan masa lalu. Mungkin juga takut dengan masa sekarang, di mana kita hidup sebuah kenyataan. Kehidupan semakin sulit, kehidupan semakin sukar dalam seluruh aspek kehidupan. Jasmani, bahkan mungkin juga rohani mengalami banyak tantangan, banyak persoalan di masa sekarang. Bahkan mungkin juga kita takut akan masa depan kita. Bagaimana masa depan kita? Anak-anak muda, remaja mungkin takut dengan masa depan. Orang tua mungkin juga takut akan masa depan anak-anaknya. Dan lain sebagainya. Begitu kompleks kalau kita mau renungkan. Apa sih yang menyebabkan manusia itu mengalami ketakutan? Apa sih yang membuat manusia itu mengalami ketakutan? Banyak hal. Ya, Bapak Ibu bisa merenungkan sendiri. Karena saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pun pernah mengalami yang namanya ketakutan. Tanpa memandang siapapun kita. Orang biasa, orang yang punya jabatan, orang miskin, orang kaya, orang pandai, orang bodoh. Semua mengalami yang namanya ketakutan. Bahkan hamba Tuhan sekalipun mengalami ketakutan. Bahkan Yesus sendiri pun pernah dia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Ketika Yesus diperhadapkan dengan salib, ketika Yesus diperhadapkan dengan penderitaan yang seharusnya dia tidak mengalaminya, tetapi dia alami. Dia menderita bukan karena kesalahannya. Dia sengsara bukan karena kesalahannya. Dia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa bukan karena dia salah dalam melangkah, salah dalam berbuat sesuatu, salah dalam menghidupi segala sesuatunya. Ada ketakutan tersendiri. Bahkan ketika Yesus takut, dia berdoa kepada Bapaknya di surga. Bapa, kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku. Kalau boleh masalah ini lalu daripadaku. Bahkan dikatakan di sana sampai dia mengeluarkan keringat darah. Ada titik-titik darah yang mengucur
dari tubuhnya. Karena mengapa? Dia mengalami ketakutan yang sedemikian luar biasa. Dia mengalami ketegangan secara batin, secara jiwa, dalam pikiran. Bahkan akhirnya ketegangan itu, ketakutan itu dialami bagaimana darah, keringatnya mengeluarkan darah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah sebuah fakta. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ketakutan itu bisa datang sewaktu-waktu. Ketakutan itu bisa muncul tanpa diundang, bisa muncul tiba-tiba dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang bisa memenangkan ketakutan itu, yang bisa mengalahkan ketakutan itu, dan sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang mampu untuk tetap bertahan, mampu tetap berdiri kokoh, bahkan bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang misteri dalam kehidupan kita ini. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak rahasia yang kadang-kadang sulit untuk kita ungkapkan, yang kadang-kadang kita sulit untuk kita bisa mengerti dan memahami. Salah satunya adalah ketakutan. Takut menjadi miskin, takut gagal, takut kehilangan sesuatu, takut akan masa depan, takut akan kematian, dan lain sebagainya. Dan pagi hari ini mari kita belajar bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di tengah-tengah kita diperhadapkan dengan ketakutan. Bagaimana kita bisa menang atas ketakutan yang ada, yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita sewaktu-waktu. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai sebuah sikap yang bijak untuk kita menghadapi ketakutan itu dan menjadikannya itu sebagai sebuah kekuatan yang mendorong kita, yang memotivasi kita, yang menuntun kita untuk kita mengalami kemenangan. Jadi jangan biarkan ketakutan itu melemahkan kita. Jangan biarkan ketakutan itu membuat kita kemudian putus asa dan menyerah dengan keadaan. Tapi mari kita jadikan ketakutan-ketakutan yang terjadi atas kita dari berbagai macam sudut kehidupan itu menjadi sebuah kekuatan untuk kita meraih kemenangan di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Bagaimana setiap kita dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya sebagai sebuah kekuatan. Yang pertama, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk kita mengalihkan pandangan kita akan persoalan, akan masalah, akan ketakutan itu kepada Yesus. Mari kita alihkan pandangan kita akan masalah yang kita alami, akan ketakutan yang kita alami, kita memandang kepada Yesus. Kita lihat tadi dalam pembacaan dalam Matius pasal 8 ayat 23 dan sampai 26, khususnya ayat yang ke-25, dikatakan demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Dari ayat yang kita baca ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika murid-muridnya saat itu sedang mengalami ketakutan oleh karena badai, oleh karena gelombang yang begitu besar, yang tadinya mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengatasi badai itu, namun kemudian mereka tidak mampu,
mereka tidak sanggup, maka apa yang dia lakukan? Dialihkan pandangannya kepada Tuhan. Dia alihkan hatinya kepada Tuhan. Dia alihkan segala sesuatu dalam hidupnya itu kepada Tuhan. Dia tidak lagi melihat masalah itu sebagai sebuah hal yang menakutkan. Dia tidak lagi memandang masalah itu sebagai hal yang membuat dia gentar, yang membuat dia tidak mampu, tidak berdaya. Tetapi kemudian dialihkan itu kepada Tuhan. Karena ternyata di tengah-tengah perahu kehidupan mereka itu ada Yesus yang ada di situ. Ada Tuhan yang ada di situ. Dan murid-muridnya berkata, Tuhan tolonglah kami mau binasa. Tuhan tolonglah kami sudah berusaha, kami sudah melakukan ini, itu dan sebagainya. Kami tidak mampu Tuhan, tolonglah kami. Persoalannya diserahkan kepada Tuhan. Masalahnya diserahkan kepada Tuhan. Ketakutannya, kekhawatirannya diserahkan kepada Tuhan. Ini yang mesti kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Kita tidak mungkin mengatasi ketakutan yang kita hadapi. Sekalipun kita punya kekuatan, tapi kekuatan kita itu terbatas. Kemampuan kita itu juga sangat terbatas. Tapi kita yakin bahwa ada Tuhan yang mampu mengatasi setiap persoalan, setiap masalah apapun yang kita hadapi. Tuhan mampu untuk menolong kita. Kita baca tadi bahwa ketika murid-muridnya datang kepada Tuhan, mengalihkan pandangannya akan masalah itu, diserahkan kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa di tengah-tengah kita menghadapi masalah, di tengah-tengah kita menghadapi persoalan ketakutan dan lain sebagainya, maka yang pasti Tuhan itu sanggup pegang kendali hidup kita. Tuhan itu berkuasa pegang kendali seluruh apapun yang kita alami dalam hidup ini. Ini harus kita jadikan sebagai sebuah pedoman hidup kita. Ini harus kita jadikan sebagai landasan hidup kita. Jangan kita memandang ketakutan, tapi mari kita pandang Tuhan. Jangan kita memandang masalah yang begitu luar biasa terjadi di tengah-tengah kita, tapi mari kita memandang Yesus. Yesus sang pemberi pertolongan buat kita. Yesus sang pemberi mujizat kepada kita. Tuhan Yesus ketika dia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa, diarahkan pandangannya kepada Bapa di surga. Diarahkan hatinya kepada Bapa di surga. Dan Bapa di surga memberikan kekuatan kepada Yesus untuk bisa menghadapi semuanya itu. Bahkan pada akhirnya Yesus mengalami kemenangan yang luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu sekali lagi, apapun yang kita alami hari-hari ini, jangan kita fokus kepada persoalan yang kita hadapi. Janganlah kita fokus kepada masalah ketakutan yang kita hadapi. Tapi mari kita mulai fokus dengan Tuhan. Siapa yang bisa menolong kita kalau bukan Tuhan? Siapa yang bisa melepaskan kita kalau bukan Tuhan? Firman Tuhan berkata, ketika Yesus ada di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Tuhan sudah menyelesaikan masalah yang ada, yang kita alami. Tuhan sudah menyelesaikan setiap ketakutan-ketakutan yang kita alami. Dan Tuhan sudah memberikan kemenangannya buat setiap kita.
Jadi mari arahkan hati kita, arahkan iman kita kepada Yesus sebagai satu-satunya penolong kita yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang kedua yang harus kita miliki sebagai orang percaya ketika kita sedang diperhadapkan dengan ketakutan oleh karena berbagai macam masalah, tantangan yang kita alami. Yang kedua, mari kita buka dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-45 sampai dengan yang ke-50. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 50, saya bacakan demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa itu ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang kedua yang harus kita miliki sebagai orang percaya ketika kita menghadapi ketakutan adalah tetaplah tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, tetaplah tinggal dalam hadirat Tuhan. Murid-murid ketika diperhadapkan dengan goncangan yang begitu luar biasa, mereka bersusah payah mendayung kapal mereka di tengah-tengah gelombang yang ada saat itu. Dan sementara Yesus tidak bersama dengan mereka, sementara Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka sudah berusaha dengan luar biasa, dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Yesus tidak bersama dengan mereka. Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Mereka tidak ada keterikatan yang mendalam dengan Tuhan. Mereka ada di luar kekuasaan Tuhan. Mereka ada di luar hadirat Tuhan. Tetapi begitu Yesus datang kepada mereka, Yesus masuk dalam perahu hidup mereka. Artinya apa? Ketika mereka ada dalam hadirat Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan berkata, ini aku, tenanglah, jangan takut. Ini aku, tenanglah, jangan takut. Dan mendengar perkataan yang sedemikian rupa luar biasa itu, sungguh luar biasa. Murid-muridnya yang ada pada waktu itu, mungkin mereka sudah bersusah payah, ketakutan, kekhawatiran berkecamuk dalam pikirannya. Jangan-jangan kami mati, jangan-jangan kami tenggelam dalam laut ini. Tapi sekali lagi, dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dalam hadirat Tuhan ada pertolongan. Dalam hadirat Tuhan ada solusi yang Tuhan berikan. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan berkata, nak, jangan takut, tenang, aku ada bersamamu. Aku tinggal di dalam engkau, aku ada di dalam hidupmu. Hadiratku, kuasaku ada di dalam engkau. Ini yang mesti kita jadikan sebagai pengalaman hidup kita sebagai orang percaya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah Pak Budi pernah ngalami itu? Ngalami. Kalau mungkin Bapak Ibu memandang Pak Budi, wah biasa-biasa saja, seperti tidak pernah ada masalah. Masalahnya banyak, persoalannya banyak, bahkan mengalami ketakutan yang begitu luar biasa.
Tetapi kami berusaha untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami berdiam dalam hadirat Tuhan. Kami berdiam di dalam Tuhan. Membiarkan Tuhan yang bekerja. Membiarkan Tuhan yang ambil alih setiap persoalan yang terjadi. Membiarkan Tuhan yang turut serta di dalamnya. Membantu di dalamnya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Yesus yang telah membuktikan kuasanya. Kita punya Yesus yang telah membuktikan kasih-Nya. Yang telah membuktikan janjinya. Tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau mengalami ketakutan, ketika Bapak Ibu mengalami persoalan, ketika Bapak Ibu mengalami berbagai macam tekanan, tindasan dalam hidup, apapun itu, tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyediakan ketenangan. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyediakan keteduhan. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyediakan damai sejahtera. Inilah sekali lagi yang harus menjadi pengalaman kita sebagai orang percaya. Saya bersyukur ketika kami mengadakan visitasi kepada beberapa jemaat, mereka menceritakan, puji Tuhan Pak, kalau saya tidak di dalam Tuhan, pasti saya sudah jatuh. Kalau kami tidak di dalam Tuhan, maka kami pasti lemah, kami tidak mampu. Sungguh luar biasa pernyataan seperti itu. Kalau kami tidak di dalam Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sudah kalah, kami mungkin jatuh oleh karena berbagai macam persoalan yang terjadi. Jadi mari Bapak Ibu, tetaplah tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggallah di dalam kasih Tuhan kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana langkah kita untuk kita menghadapi ketakutan. Yang ketiga adalah mari kita belajar untuk melangkah maju bersama dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk melangkah, bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 berkata demikian. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Luar biasa ini. Jadi kalau kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, dalam setiap hal apapun yang kita lakukan, dalam setiap hal apapun yang kita kerjakan, dalam setiap hal apapun yang kita hadapi, maka firman Tuhan mengajar kepada kita, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, mari kita bertindak bersama dengan Tuhan. Mari kita hadapi segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan. Karena sesungguhnya tangan Tuhan siap untuk menopang kita. Karena sesungguhnya tangan Tuhan siap untuk menatang kita. Kalaupun mungkin kita jatuh, firman Tuhan katakan kita tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menatang kita. Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Tuhan sekali lagi menetapkan
langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan, ada jaminan pertolongan Tuhan, ada jaminan pengharapan yang dari Tuhan. Tuhan setia, amin. Tuhan setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Segala sesuatunya harus diawali dengan Tuhan, dijalani dengan Tuhan, maka kita akan bisa mengakhiri segala sesuatunya dengan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita melangkah maju bersama dengan Tuhan, maka kita akan mampu untuk menghadapi segala sesuatunya dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu melangkah maju bersama Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Biarlah Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Biarlah Tuhan yang memegang kendali dalam segala apapun yang kita hadapi. Dia yang memegang kendali atas persoalan kita. Dia yang pegang kendali atas kekhawatiran kita. Dia yang pegang kendali atas kesulitan kita. Dia yang pegang kendali atas ketakutan yang kita alami. Dan yang pasti Tuhan akan menyatakan pertolongannya buat setiap kita. Puji Tuhan, ketakutan tidak bisa kita hindari. Kekhawatiran mungkin juga kita tidak bisa menghindarinya. Tetapi satu perkara, ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka ketakutan boleh terjadi, kekhawatiran boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi. Tetapi pertolongan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia juga tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita. Tetapi dia tepat waktu di dalam menolong setiap kita. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun ketakutan yang kita alami, kita percaya Tuhan menyertai kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan yang begitu dahsyat berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah firman kehidupan, firman kekuatan, firman kemenangan yang harus kita pegang sebagai orang percaya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab akulah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pastikan kita ada di dalam Tuhan. Pastikan kita ada di dalam hadirat Tuhan. Pastikan kita ada di dalam jalan Tuhan. Maka kalau kita sudah memastikan diri kita di dalam Tuhan, maka apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan iman kita. Ketakutan akan menjadi sebuah kekuatan buat kita untuk kita meraih kemenangan.
Ketakutan akan menjadi sebuah kesanggupan kita untuk kita melangkah maju menikmati kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Apapun ketakutan yang mungkin kita alami saat-saat ini, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita arahkan semuanya. Kita alihkan semuanya hanya kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Haleluya. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Di saat aku takut. Kita naikkan pujian ini. Biar pujian ini menjadi sebuah perenungan kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup menolong kita. Di saat aku takut. Saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Kau Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Katakan kepada Tuhan, di saat aku takut, ku percaya padamu. Amin. Haleluya. Ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku
Kami mohon pelayan-pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita akan bersama-sama melayani jemaat dalam mengambil roti dan air anggur. Haleluya. Padamu segala kekhawatiranku di tanganmu. Haleluya Yesus Tuhan. Ku serahkan Akan menyerahkan untuk perjamuan kudus pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam perjamuan kudus kami mengingat akan kasih-Mu, kami mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mengingat bahwa Engkau telah menebus dosa kami, telah menyelamatkan kami Tuhan. Olehnya Tuhan, mari kuduskan setiap kami, kuduskan anak-anak-Mu, kuduskan hamba-hamba-Mu yang melayani. Demikian juga dengan roti dan air anggur yang melambangkan tubuh Tuhan, yang melambangkan darah Kristus. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, layak bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk menikmati persekutuan dalam kasih, dalam kuasa, dalam pengorbanan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Tuhan, apapun itu. Biarkanlah Tuhan yang bekerja menolong setiap kita. Kita percaya Yesus sudah membuktikan kasih-Nya. Yesus sudah membuktikan kuasa-Nya, janji-Nya atas setiap kita. Haleluya Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hatiku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku
Semua sudah menerima roti dan air anggur. Puji Tuhan, roti melambangkan tubuh Kristus yang telah Dia serahkan buat kita. Anggur melambangkan darah Kristus yang telah Dia curahkan buat kita. Semua adalah wujud kasih Tuhan, wujud anugerah, pengorbanan Tuhan yang telah membebaskan kita dari dosa, dari pelanggaran, dari kesalahan. Bahkan yang telah melepaskan kita dari setiap ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita, kebimbangan kita. Di atas kayu salib, Tuhan sudah menyelesaikan semuanya buat kita. Mari kita raih kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita raih keselamatan bersama dengan Tuhan. Mari kita maju, melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dia telah menanggung setiap kehidupan kita. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Kita percaya ini adalah tubuh Kristus. Kita percaya ini adalah badan Kristus, raga Kristus yang telah Dia berikan kepada kita. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk menyucikan kita, untuk menguduskan setiap kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur, kita bersyukur. Kita menyatakan iman kita, kita menyatakan percaya kita bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita sudah dibebaskan, kita sudah diberikan kemenangan atas setiap ketakutan, atas setiap persoalan, kebimbangan, kecemasan dalam hidup ini. Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kemenangan kepada kami. Kami yang takut hari-hari ini, kami yang khawatir hari-hari ini, kami yang cemas, kami yang bimbang hari-hari ini, kami percaya kekuatan Tuhan memampukan kami. Kami percaya kuasa Tuhan menolong kami. Kami percaya kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau dikuasai oleh ketakutan. Kami tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Tetapi kami mau hidup kami dikuasai oleh Tuhan yang memberikan kemenangan, yang memberikan pertolongan, kesembuhan. Bahkan Engkau yang memberikan anugerah yang luar biasa kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus, memberkati dan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ada video dari pemuda remaja yang Bapak Ibu bisa perhatikan, yang bisa ditayangkan.
ada saudaranya atau orang tuanya yang sakit, yang tidak bisa hadir, nanti bisa dikoordinir untuk dilayani bersama. Puji Tuhan, saya kira itu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih buat pimpinanmu, terima kasih buat anugerahmu, terima kasih buat hadiratmu, terima kasih buat perjumpaan yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Kami setiap anak-anakmu yang hadir pagi hari ini, kami percaya setiap mereka sudah mengalami akan kasih Tuhan, mengalami akan anugerah berkat Tuhan. Mereka diberkati dalam rumah tangga, mereka diberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, bisnis mereka. Mereka diberkati dalam segala apapun yang mereka rindukan, yang mereka doakan, yang mereka kumpulkan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak di tempat ini. Diberkati buat anak-anakmu yang sedang sekolah dari TK sampai di perguruan tinggi. Tuhan juga akan memberkati, menolong, menopang setiap mereka, memampukan mereka untuk mereka boleh mengalami akan kasih Tuhan yang begitu sempurna. Dan anak-anak yang saat ini sedang mencari perguruan tinggi, kamu juga serahkan dalam tanganmu. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang akan menolong, menopang, bahkan yang menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Tuhan, Kau yang menyediakan tempat untuk kuliah yang tepat bagi setiap anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih bagi anak-anakmu yang dari luar kota pun kami serahkan. Tuhan akan menolong mereka, memberkati mereka. Yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan siapapun itu yang tidak kami sebut mereka satu persatu, kami percaya kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan nyata dalam hidup mereka. Dan mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah persoalan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong mereka, berikan kelegaan, berikan damai sejahtera, berikan ketenangan, berikan kekuatan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan oleh Tuhan. Semua dilawat, semua diperhatikan, semua dipedulikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, buat semua jemaat-Mu yang telah setia dalam melayani Engkau, yang telah setia beribadah kepada-Mu. Terima kasih buat jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan mereka, yang telah memberikan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, berkat Tuhan nyatakan, dan sehingga setiap anak-anak di tempat ini mereka tidak akan mengalami kekurangan suatu apapun. Mereka diberkati, dicukupkan, bahkan dilimpahkan dengan berkat-berkat yang luar biasa yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau akan terus bimbing anak-anak di tempat ini, jaga lindungi anak-anak di tempat ini agar mereka semakin hari semakin menikmati kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pagi ini kami telah diberkati Tuhan, dan sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Tuhan beserta dengan kami sampai di rumah dengan selamat, dan nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasihnya Tuhan, umat-umat kepunyaannya Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kita terima berkat Tuhan, kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Haleluya. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan memberkati kita. Bye.
pulang. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Isa Al-Masih Juwana, Minggu tanggal 3 Mei tahun 2026. Firman Tuhan pada ibadah minggu depan tanggal 10 Mei tahun 2026, akan dilayani oleh Penatua Lukas Bari. Sedangkan pemimpin pujian pada ibadah minggu depan, akan dilayani oleh Bapak Haryadi. Untuk singer pada ibadah minggu depan, akan dilayani oleh Ibu Maeni, Ibu Orna, Bapak Kasturi, dan Bapak Wondo. Pelayan musik pada ibadah minggu depan, akan dilayani oleh Bapak Rianata, Bapak Iskak Sutrisno, Saudara Aris, Bapak Ponco dan Bapak Jiman. Untuk sound system pada ibadah minggu depan, akan dilayani oleh Bapak Jojok, Bapak Tius dan Bapak Rupadi. Pelayan tamborin pada ibadah minggu depan, akan dilayani oleh Saudari Cheryl, Saudari Gavi, Saudari Nadine, Saudari Eileen, Saudari Rara dan Saudari Ea. Untuk multimedia pada ibadah minggu depan, akan dilayani oleh Saudara Nando, Saudari Yemima. Sedangkan pelayan LCD akan dilayani oleh Saudari Olda. Adapun pelayan penyambut jemaat pada ibadah minggu depan, akan dilayani oleh Bapak dan Ibu Supriyadi di pintu gerbang, serta Bapak dan Ibu Heri Setiono pada pintu masuk gereja. Pelayan persembahan pada ibadah minggu depan, akan dilayani Bapak Andreas Sugeng, Bapak Teguh, Saudara Pio, dan Saudara Tian. Sedangkan Diaken Iskak Sutrisno melayani sebagai majelis pendamping untuk ibadah minggu depan. Untuk ibadah anak-anak kembali diadakan pada hari Minggu depan dimulai pada pukul 8:30 pagi. Dengan pelayan Tuhan berikut ini. Mengundang kembali seluruh kaum lansia pada persekutuan usia anugerah pada hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2026 dimulai pada pukul 5 sore. Yang akan dilayani oleh pelayan Tuhan berikut ini. Mengundang kembali seluruh kaum wanita pada persekutuan wanita Kristen pada hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2026 dimulai pada pukul 5 sore. Ibadah akan dilayani oleh pelayan Tuhan berikut ini. Persekutuan pria Kristen kembali diadakan pada hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2026 dimulai pada pukul 5:30 sore. Ibadah akan dilayani oleh pelayan Tuhan berikut ini. Mengundang semua pemuda remaja Gereja Isa Al-Masih Juwana untuk hadir dalam persekutuan PRBK pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026 dimulai pada pukul 5 sore. Ibadah akan dilayani oleh pelayan Tuhan berikut ini. Ibadah minggu depan kembali dilaksanakan pagi hari pada pukul 6:30 pagi. Mengundang seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Juwana, dalam rangka Paskah Kecamatan Juwana pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026 bertempat di pendopo Kecamatan Juwana, dengan acara aksi sosial, bazar, lomba, dan ditutup dengan ibadah kebangunan rohani. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai pada pukul 5 pagi di Gereja Isa Al-Masih Juwana. Demikian warta jemaat minggu ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.